dengan kami. Dinyanyikan dan dipuji, sembah dan puji Nui tatamu, sembah dan puji Nui tatamu, sembah dan puji Nui tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji Nui tatamu, sembah dan puji Nui tatamu, sembah dan puji Nui tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah puji Nui tatamu, sembah dan puji Nui tatamu, sembah dan puji Nui tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji, sembah dan puji Nui tatamu, sembah dan puji Nui tatamu, sembah dan puji Nui tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Kami menyembah, kami menyembah Engkau yang layak. Haleluya, 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 haleluya. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih Haleluya, haleluya. Ku agungkan Engkau Tuhan, ku tinggikan kemuliaan hanya bagimu. Kami kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya, mari pagi ini kita mau datang di hadapan Tuhan. Kita berikan segenap hati kita untuk Tuhan.
pagi yang indah, suatu kesempatan yang baik buat kita untuk memuliakan Tuhan. Kita mengucap syukur buat pagi ini, buat kebaikan-kebaikan Tuhan, buat kasih setia Tuhan yang diberikan buat hidup kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Katakan Yesus, kemuliaan. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku Tuhan, pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hati kami Tuhan, pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam
serta syukur kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Selama-lamanya. Haleluya. 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 Segala puji hormat hanya bagimu Tuhan. Engkau layak yang kami agungkan Tuhan. Engkau yang layak terima pujian dan pengagungan Tuhan. Saat pagi yang indah ini Tuhan, kesempatan yang terbaik kami mau meninggikan Engkau. Kami mau menyembah Engkau Tuhan. Kami mau memberikan yang terbaik buat Engkau Tuhan. Ini kami Tuhan. Ini hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bila Engkau Tuhan yang senantiasa Tuhan memimpin kami Tuhan dalam ibadah kami saat pagi ini. Dari awal hingga akhirnya Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Mari yang siap memuji Tuhan. Kita katakan sama-sama. Amin. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan Allah kita yang luar biasa. Haleluya. 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 Mari kita masuki gerbangannya dengan hati bersyukur. Kita tinggalkan segala beban kita. Kita mengucap syukur buat Tuhan pagi ini. Haleluya. Haleluya. Karena Dia baik buat hidup kita. Kasih setia Tuhan. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dan ikhlasan katakan, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan segenap hati memuji Tuhan. Dengan senang hati akan Katakan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Dialah yang luar biasa, yang baik buat hidup kita. Masuk gerbangnya bersyukur Haleluya. dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, Nyanyi besarkan, besarkan agungkan namanya. Ya. pujian
dia baik buat kehidupan kita. Bersama dengan Tuhan, dengan kekuatannya Tuhan, kita boleh mampu melangkah bersama dia. Karena firman Tuhan yang memberikan kekuatan dalam hidup kita. Haleluya. Janjimu bernama di jalan-jalanmu, kebenaranmu, ya.
Kita percaya bahwa kita aman di dalam kepak sayapnya Tuhan. Haleluya, Tuhan yang menaungi kehidupan kita. Kita akan terbang lebih tinggi bersama Tuhan. Haleluya. Kita mempersiapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Tuhan kita adalah yang sempurna. Kasih Tuhan sungguh luar biasa buat hidup kita. Haleluya. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu.
kasih Tuhan. Kami percaya firman-Mu itu ya dan amin. Dan kami mau belajar mempercayai setiap janji firman-Mu bahwa itu terjadi dalam kehidupan kami. Jadikan kehidupan kami ini sebagai satu bukti bagi dunia ini bahwa Engkau bersama dengan kami. Tanda keajaiban-Mu, tanda kehadiran-Mu, tanda kekuasaan-Mu itu ada dalam kehidupan kami Tuhan. Ajari kami terus berjalan bersama dengan Engkau, ikut apa yang Engkau mau. Makasih banyak Bapak buat pagi hari ini. Terima kasih kami boleh beribadah. Terima kasih kami boleh melayani Tuhan. Terima kasih kami boleh mempersembahkan pujian kami, penyembahan kami. Biar ini berkenan kepadamu. Biar ini menyukakan hati Tuhan. Biar apa yang kami lakukan pagi hari ini, Tuhan, menjadi sesuatu yang membuat Tuhan senang. Membuat sorga bersama malaikat bersorak-sorak memuji dan memuliakan-Mu Tuhan. Terima kasih banyak Bapak. Kuduskan, sucikan kami dan layakan kami Tuhan. Kami mau dengar firman-Mu, berbicara buat kami, sampaikan isi hati-Mu buat kami. Terpuji nama-Mu Tuhan. Tutup bungkus semua dengan kuasa darah Yesus. Tutup bungkus hamba-Mu dengan seluruh sidang jemaat Tuhan. Bukan dengan kuat gagahku. Roh Kudus, biar kuasa-Mu sendiri yang nyata. Haleluya. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap dengar firman Tuhan. Haleluya. Yang siap berkati firman Tuhan, sama-sama kita berkata, amin, amin, amin. Silakan duduk kembali Bapak Saudara kasih Tuhan. Puji Tuhan, shalom, shalom, haleluya. Puji Tuhan, luar biasa. Kita masih diberi kesempatan untuk memuji Tuhan, untuk ibadah. Anugerah yang luar biasa Bapak Saudara. Haleluya. Hari Jumat kemarin pagi saya dengan teman-teman dulu yang di Surabaya, saya punya komunitas SYN namanya Surabaya Youth Networking. Itu gembala-gembala youth, kebetulan saya gembala youth dulu di Surabaya. Kami punya jaringan, kami kumpul sama-sama dan lepas kangen gitu ya. Kemarin kita Zoom bareng-bareng dan sebagian dari kita sudah jadi gembala sidang. Lalu kita diskusi Bapak Ibu Saudara. Satu hal dalam kesimpulannya begini, kita perlu terus terbuka dengan Tuhan, apa yang Tuhan ingin kerjakan bagi gerejanya, ya, bagi umat Tuhan. Nah, kita belum bisa menemukan apa yang Tuhan ingin mau lakukan, apa yang Tuhan akan lakukan. Tetapi paling tidak hari-hari ini hati kita terus terbuka dengan Tuhan, hati kita terus terarah dengan Tuhan. Mulai dari minggu lalu, tapi kemungkinan dalam sepanjang bulan ini memperingati kemerdekaan, saya juga akan bicara tentang kemerdekaan secara khusus, kemerdekaan ketika kita melangkah dengan iman. Dan hari ini saya mulai dengan berjalan dengan iman. Berjalan dengan iman ini satu rahasia, membuat kebenaran, membuat firman itu menjadi kenyataan. Nah, ketika saya merenungkan ini ada konsep yang salah. Mungkin saya tidak ingat, mungkin saya pernah mengajarkan itu kepada Bapak Ibu Saudara dan saya mau ajarkan kembali kebenarannya ini Bapak Ibu Saudara. Ya. 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-7. 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-7. Sebab hidup kami adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Sekali lagi, 2 Korintus 5:7, sebab hidup kami adalah hidup karena percaya dan bukan karena melihat. Ini ditulis oleh Rasul Paulus, ya. Hidup kami adalah hidup karena percaya dan bukan karena melihat. Rasul Paulus tahu bahwa ketika dia beralih dari penganiaya jemaat kepada pengikut Yesus, dia hidupnya bertolak belakang, hidupnya berubah 180 derajat. Ya, apa yang tadinya dia kejar, bahkan bagian lain katakan gini, semuanya itu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhan. Nah, bisa dikasih Tuhan, Rasul Paulus mulai dalam perjalanan kehidupannya, Rasul Paulus bukan orang bodoh, orang pinter. Rasul Paulus bukan orang yang
bukan orang nganggur tapi orang yang sibuk. Rasul Paulus punya usaha membuat tenda. Rasul Paulus tahu bagaimana dia menjalani kehidupannya. Bahkan dia mengalami pasang surut hidupnya. Dia pernah katakan, aku tahu apa namanya kelaparan, aku tahu apa namanya kenyang, aku tahu apa namanya kekurangan, kelimpahan. Rasul Paulus pernah mengalami itu semua, Bapak Ibu Saudara. Dan Rasul Paulus katakan begini, hidupku adalah hidup karena percaya dan bukan karena melihat, berjalan dengan iman. Nah, saya menemukan begini, ada satu rahasia bagaimana kebenaran firman Tuhan ini menjadi kenyataan. Ya. Berjalan dengan iman adalah tindakan itu mengubah kebenaran menjadi kenyataan. Ya. Jadi kita ini tidak cuma belajar atau membaca, kita nggak cuma menerima logos firman yang tertulis saja, tetapi gini, firman itu menjadi rema, firman itu hidup, firman itu nyata bekerja, firman itu berbicara seperti kita berbicara dengan orang lain, dengan teman, dengan orang tua. Firman itu menuntun jelas dalam kehidupan kita. Ya, tidak letterlek seperti yang tertulis gitu, tapi bagaimana firman itu berbicara dalam kehidupan kita, menuntun kita dengan jelas, Bapak Ibu Saudara. Dan sehingga gini, firman yang adalah kebenaran itu menjadi kenyataan di dalam kehidupan kita. Ya, kita harus membedakan antara kenyataan dan kebenaran. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, setiap hari kita diperhadapkan kepada kenyataan dan kebenaran. Mana yang kita mau percayai? Kita mau percaya kenyataan atau kita mau mempercayai kebenaran? Ya, setiap hari kita diperhadapkan antara kebenaran dan kenyataan. Oke, Bapak Ibu kalau belum mudeng masuk, saya sedang mengarah satu titik, nanti Bapak Ibu akan pelan-pelan kita akan belajar. Ya, nah Tuhan tidak ingin kita hidup dalam kenyataan, tapi Tuhan ingin kita hidup dalam kebenaran. Beberapa contoh di Alkitab nanti saya akan berikan kepada Bapak Ibu Saudara. Ya, sekali lagi, tangkap isi hati Tuhan. Tuhan ingin kita hidup dalam kebenaran, bukan dalam kenyataan. Bapak Ibu Saudara, tidak semua kenyataan adalah kebenaran. Dan tidak semua kebenaran itu telah menjadi kenyataan di dalam hidup kita. Ya. Kita diperhadapkan pada kenyataan dan kebenaran. Kenyataannya mungkin, saya kok sakit ya? Kenyataan saya sakit. Boyok saya sering kambuh. Kadang-kadang beberapa minggu yang lalu kambuh lagi. Tapi saya belajar memperkatakan, saya ngalami Tuhan. Saya ngalami mujizat beberapa waktu yang lalu. Saya tidak mau gini, pengalaman mujizat itu menjadi pengalaman masa lalu saja dan tidak bersama dengan saya. Saya tangkap Bapak Ibu. Saya mau begini, pengalaman mujizat saya yang lalu, ini terus mengikuti perjalanan kehidupan saya sampai masa-masa yang akan datang. Sekalipun saya mengalami hal yang sama. Saya tangkap Bapak Ibu Saudara. Nah, ketika saya ngalami, gereja belum jadi, ya doa malam, saya pernah Bapak Ibu ceritakan, saya main gitar, ya. Istri saya waktu itu berdoa. Dia berdoa tentang kesembuhan mujizat, percaya bahwa Tuhan sembuhkan. Saya tidak tahu apa yang dalam pikirannya. Mungkin doanya nggak sampai 1-2 menit, tapi buat saya hari itu seperti berbicara dengan Tuhan 1 jam. Tantang Tuhan, tantang saya, percaya enggak aku sembuhkan boyokmu. Oh, ini tahunan Bapak Ibu Saudara. Ini penyakit tahunan. Wah, sakitnya luar biasa. Nah, itu pengalaman yang lalu, saya pernah ngalami itu. Dan beberapa minggu yang lalu, beberapa bulan lalu kalau nggak salah, saya kembali sakit. Aduh, mata gonceleng ini ya. Dalam nama Yesus. Saya mau menghadapi kenyataan atau kebenaran. Firman Tuhan di dalam 1 Petrus 2 ayat 24, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh, bukan akan sembuh. Firman Tuhan jelas, oleh bilur-bilurnya kamu
telah sembuh. Perhatikan Bapak Ibu Saudara. Tangkap firman Tuhan yang kita terima setiap hari. Setiap waktu, setiap saat. Tuhan bisa bicara kepada kita dalam segala keadaan, dalam segala situasi. Bicara melalui, saya pernah begini. Tuhan bicara kepada saya melalui sebuah tulisan di angkot. Tuhan bisa bicara kepada kita. Tuhan bisa bicara lewat anak kita. Tuhan bisa bicara lewat suami, lewat istri, lewat orang tua, lewat siapa saja. Lewat situasi, lewat iklan. Tuhan bisa bicara kepada kita. Ya. Nah makanya Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Kita diperhadapkan kepada kenyataan dan kebenaran. Tadi saya katakan, Tuhan ingin kita hidup dalam kebenaran. Bukan dalam kenyataan. Nah ini rahasia untuk kita mengalami kebenaran itu menjadi kenyataan. Berjalan dengan iman, ya, hidupku percaya bukan karena melihat. Ya Bapak Ibu Saudara. Nah, mengapa sih kita sulit membuat kebenaran menjadi kenyataan? Sulit gak Bapak Ibu Saudara? Sulit gak? Saya akui ketika tantangan waktu saya berdoa itu, waktu Tuhan Roh Kudus jelas bicara kepada saya, percaya enggak kalau aku sembuhkan kamu? Itu perkara yang sulit buat saya untuk mempercayai bahwa Tuhan menyembuhkan. Saya langsung sembuh loh Bapak Ibu Saudara. Selesai pulang, saya nggak tahu bagaimana Tuhan menyembuhkan. Saya nggak rasakan kayak kesetrum, enggak. Saya nggak rasakan apa-apa. Tubuh saya nggak rasakan apa-apa. Saya nggak rasakan apa-apa. Tapi ketika saya pulang sampai di rumah masih di Getaan. Waktu berangkat itu kaki naik di full step aja udah, aduh gitu ya. Kena lubang jadi gitu, waduh kenyang banget. Tapi sampai di rumah, ketika saya turun, istri saya bilang, loh kamu kok enggak apa-apa? Karena jalan saya udah miring, kalau sudah kumat tuh jalannya miring. Soalnya nepak gitu ya, nepaknya boyok gini. Agak miring tubuh saya ini. Istri saya bilang, loh kamu kok enggak apa-apa? Loh iya kok enggak apa-apa? Lihat, saya ngalami. Ini yang membuat saya kuat. Ini yang membuat saya terus bertahan. Maka dari saya bilang, saya enggak mau pengalaman mujizat itu menjadi pengalaman yang lalu saja. Tapi saya mau pengalaman itu menjadi pengalaman yang terus bersama-sama dengan saya. Caranya bagaimana? Berjalan dengan iman. Saya mempercayai bahwa begini, Tuhan itu masih menyertai saya. Serius Bapak Ibu Saudara, ini enggak gampang untuk mempercayai. Makanya perlu berjalan dengan iman, perlu kebenaran. Kita akan lihat kebenaran-kebenarannya ini. Nah, mengapa kita sulit? Hari itu saya sulit benar-benar. Saya pendeta, saya yang khotbahkan soal mujizat, saya khotbahkan soal iman, saya khotbahkan soal kebenaran, kuasa Tuhan. Tapi hari itu menjadi tantangan yang besar buat saya. Benar enggak Tuhan sembuhkan saya? Tenang enggak? Ini saya perlu benar-benar mendisiplin pikiran saya, mendisiplin otak saya, memori saya. Saya harus benar-benar bisa mengubahnya menjadi kebenaran, menjadi firman Tuhan. Saya mengubahnya menjadi gini, firman yang menguasai. Jujur Bapak Ibu, hari itu saya pikir begini, bisa enggak ya? Selama ini pakai pijet kok. Selama ini saya terapi, tapi juga gak ada hasilnya. Disuntik sih enak, hilang. Tapi minum obat anti nyeri, yo hilang. Tapi kambuh lagi. Ini sudah berapa tahun? Kadang-kadang iblis taruh firman dalam pikiran saya. Ya, iblis taruh firman. Ini duri dalam daging. Ini mungkin duri dalam daging. Wah, tapi gini. Sekalipun tuh firman, kelihatannya firman. Tapi begini, Bapak Ibu bisa merasakan sejahtera enggak? Kalau enggak sejahtera, jangan terima itu. Ya. Iblis pakai firman loh waktu mencobai Yesus, betul? Iblis pakai firman. Makanya Bapak Ibu Saudara, kita perlu dekat dengan Tuhan. Kita perlu ngalami Tuhan. Nah, mengapa kita sulit membuat kebenaran itu menjadi kenyataan di dalam kehidupan kita? Apa yang kita lihat itu seolah-olah lebih besar daripada apa yang kita dengar. Apa yang kita alami itu seolah-olah lebih berat daripada apa yang kita percayai. Apa yang kita percaya seolah-olah tidak mungkin terjadi. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, firman Tuhan katakan akhir zaman akan tambah sulit. Bagaimana kita menghadapinya? Dengan iman.
Ya, dengan iman Bapak Ibu Saudara. Oke? Nah, saya temukan kenapa kita kok bisa sulit. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan akan hal-hal yang lain masuklah menghimpit firman itu. Nah, kalau di sini saya mau memberikan kesimpulannya ini, kekhawatiran dan tipu daya kekayaan itu saya mau ambil dengan kata keinginan. Kenapa? Saya ingin sembuh spontan. Saya ingin sembuh cepat. Tapi apa yang firman Tuhan inginkan? Apa yang Tuhan sedang sampaikan? Apa yang Tuhan sedang ingin ajarkan kepada saya hari ini? Kekhawatiran dunia, tipu daya kekayaan, keinginan-keinginan yang lain. Bahkan Yakobus 1:14, tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Mengapa kita sulit membuat kebenaran menjadi kenyataan? Karena kita dikuasai oleh keinginan. Karena kita dikuasai oleh cara pandang kita. Karena apa begini? Firman itu tidak bekerja nyata di dalam, tidak benar-benar kuat bekerja. Nah ini dia, ini yang saya mau ajarkan. Ini yang mungkin saya dulu pernah salah. Iman bukan memperkatakan apa yang kita inginkan. Saya diajarkan itu dulu. Wah, ketok motor api. Saya SMA pikir motor. Tak cekel mepet. Dalam nama Tuhan Yesus. Jadi wekku. Kira-kira kalau orang yang punya itu denger, ngamuk enggak Bapak Ibu Saudara? Saya enakmu dewe itu tukune dengan belinya dengan bersusah payah. Saya nabung ojek nyicil, saya enakmu dewe dalam nama Yesus jadi punyaku. Lihat, saya tangkap Bapak Ibu Saudara. Berjalan dengan iman ini bukan memperkatakan firman, memperkatakan iman kita yang sesuai dengan keinginan kita. Enggak ternyata. Lihat rumah api dalam nama Yesus tadi. Tuhan aku pengen kayak gitu. Lihat aku pengen kayak gitu. Ya. Memperkatakan apa yang kita inginkan itu hanya melahirkan hawa nafsu. Kenapa kamu berdoa dan mendapatkan? Kenapa kamu berdoa dan kamu tidak mendapatkan apa yang kamu inginkan? Paulus katakan, kenapa? Karena doamu itu hanya ingin memuaskan hawa nafsumu. Yesus katakan. Firman Tuhan teruskan, ajarkan kepada kita. Tangkap Bapak Ibu Saudara. Ya, berjalan dengan iman itu bukan memperkatakan apa yang kita inginkan. Karena apa? Tadi itu. Kembali. Sorry. Aduh, sorry, tolong lagi. Salah pencet saya. Oke. Nah. Karena apa? Karena kita ini dicobai oleh keinginan kita. Apa yang membuat firman itu atau kebenaran tidak bisa menjadi kenyataan, kita dikuasai oleh keinginan. Termasuk di dalamnya ada kekhawatiran di sana. Termasuk di dalamnya apa? Ada kekayaan dunia, ada kenikmatan dunia di sana. Ada yang daging ini senang Bapak Ibu Saudara. Ya. Minggu lalu saya menyampaikan memelihara iman caranya bagaimana? Hati-hati dengan yang namanya hati nurani. Lalu yang kedua punya pengalaman berjalan bersama dengan Tuhan. Itu cara kita memelihara iman. Hari ini kita berjalan dengan iman. Nah, mempercayai kebenaran yang kita ketahui adalah kunci mengalami kemerdekaan. Yohanes 8 ayat 31 dan 32. Maka katanya kepada orang yang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku.
Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Merdeka dari apa? Dari kekhawatiran. Merdeka dari apa? Dari keinginan yang liar. Merdeka dari apa? Dari apa? Dari tipu muslihat iblis, dari tekanan lingkungan sekitar kita. Di Amerika Serikat beberapa tahun yang lalu ada penelitian bahwa anak-anak Tuhan sudah kehilangan Tuhan, kehilangan kepercayaan kepada Tuhan. Kenapa? Karena masalah terbesarnya begini, peer pressure. Peer pressure itu tekanan lingkungan sekitar. Tekanan lingkungan sekitar, dan ini terus berlanjut. Kalau bisa dikasih Tuhan, mungkin buat kita nggak begitu berdampak, tapi bagi orang-orang yang sangat mengidolakan artis, sangat dikuasai kekayaan dengan apa yang YouTuber ini sudah tawarkan. Ada kata baru yang lagi ngetren, sultan. Ada sultan di atas sultan. Siapa yang benar-benar jadi sultan? Kekayaan dunia ini benar-benar ini sudah terbuka, ditawarkan. Apa yang terbesit dari pikiran kita ketika kita melihat itu, tayangan itu? Jadi wong sugih enak ya. Ayam ya rasanya ya. Coba kita cek diri kita, hati kita. Kenyataan apa yang sedang menguasai kita? Ya Bapak Ibu saudara. Nah, kebenaran ini yang akan memerdekakan kita. Serius. Itu sangat menekan Bapak Ibu saudara. Sangat menekan kita. Waktu kita dikuasai dengan kekhawatiran, waktu kita dikuasai dengan hawa nafsu kita. Nah, saya akan tunjukkan bagaimana orang-orang yang hidup dalam kebenaran, dan kebenaran itu menguasai kenyataan. Ya. Yang pertama, Abraham. Kejadian 22 ayat yang ke-8. Ayat yang ke-5 dan 8. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu, sahut Abraham. Ketika ditanya oleh Ishak ini, Pak, kambingnya mana? Kambingnya mana? Abraham jawab begini, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Abraham ini hidup dalam kebenaran, bukan dalam kenyataan. Kenyataannya apa? Dia harus pergi mempersembahkan Ishak. Saya sudah katakan beberapa waktu yang lalu. Saya sangat senang. Kisah Abraham ini memberikan banyak inspirasi, banyak kebenaran yang menguasai yang pikiran saya, Bapak Ibu. Saya sampaikan Bapak Ibu waktu yang lalu, Abraham tahu konsep mempersembahkan korban, bukan cuma mendoakan, bukan cuma menyerahkan, bukan cuma tidak memilikinya, tetapi tahu bagaimana dia harus mempersembahkan. Dia bawa kayu bakar, dia siapkan api. Dia tahu bahwa dia siapkan pisau. Dia tahu bahwa anaknya harus mati. Dia harus kehilangan anaknya. Abraham tahu persis. Tapi apa yang terjadi? Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Sebelum sampai ke titik itu, Abraham sudah menang. Amin. Abraham hidup dalam kebenaran. Keren ini Bapak Ibu saudara. Ayo saya dorong Bapak Ibu saudara. Di tengah masa yang sulit ini, apa yang sulit yang Bapak Ibu hadapi? Cari firman yang berbicara, yang mendukung, cari kebenaran yang membuat iman Bapak Ibu kuat, dan hidupi itu, perkatakan itu dalam kehidupan kita. Amin. Perkatakan itu dalam kehidupan kita. Masa-masa sulit tidak akan membuat kita iman kita hancur. Daging ngalami, pasti ngalami Bapak Ibu. Ya. Minggu lalu saya sampaikan, kalau kita mengalami penderitaan, puji Tuhan, ini bagian yang harus kita alami. Penderitaan ini yang membuat kuasa Tuhan itu semakin sempurna. Rasul Paulus juga katakan itu.
Lihat apa yang disampaikan Abraham. Kembali lagi kepada Kejadian 22. Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Sebelum itu dia katakan, dia 2 kali menyatakan iman kebenarannya. Yang pertama kepada bujangnya. Artinya begini, ada satu saksi yang ada saksi bahwa dia akan kembali, gitu ya. 2 bujangnya bersama dengan Abraham dan Ishak berangkat tanpa membawa kambing domba. Abraham tidak berusaha untuk menolong Tuhan atau apa ya? Abraham bisa nggak Abraham bawa kambing domba? Siapa tahu Tuhan keliru, bawa kambing domba, bawa juga kambing 1 saja, sing anak-anak aja. Siapa tahu di sana Tuhan berubah pikiran. Ya wis, enggak usah Ishak wis domba aja wis yang kamu bawa korbankan. Lihat, Abraham ini dengar tajam. Abraham ini tajam pendengarannya dengan Tuhan. Itu sebabnya imannya itu jadi kuat banget Bapak Ibu Saudara. Persembahkan Ishak. Abraham tahu dia tidak perlu membawa kambing domba. Saksi yang pertama 2 bujangnya, kamu tunggu di sini, kami akan sembahyang, kami berdua akan kembali lagi ke sini. Ya betul ya? Tinggal di sini dengan keledai ini, aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Bapak baca ayat yang ke-6, kami akan kembali kepadamu. Lalu yang kedua, orang yang paling dekat yaitu Ishak menjadi saksi bagaimana iman Abraham itu luar biasa. Ini berjalan dengan iman. Amin Bapak Ibu Saudara. Ini berjalan dengan iman. Ada yang takut masa depannya? Masa depan saya bagaimana nantinya ya? Bapak Ibu, ada yang takut dengan hari tua Bapak Ibu Saudara? Wajar kita takut. Tapi begini, hiduplah dalam kebenaran, bukan dalam kenyataan. Amin. Kita akan jadi tua, yang masih muda-muda ya. Tubuh kita akan juga semakin melemah. Kalau saya kaitkan dengan yang sekarang ini, kita nggak tahu kapan kita bisa kena virus. Saya nggak tahu ditutupi atau bagaimana, saya nggak tahu. Kita ini nggak tahu loh Bapak Ibu Saudara. Di antara kita ini ada yang OTG, orang tanpa gejala, nggak tahu. Kita nggak tahu. Berita terbaru, Bapak tahu ya, yang sekarang ada di Kencana, malah salah satu orang itu ngupload di videonya, saya di karantina ini loh di sini karena COVID. Bapak Ibu saya kasih Tuhan, kita enggak tahu. Tapi begini, hiduplah dalam kenyataan, dalam kebenaran. Amin. Bukan dalam kenyataan. Nah, ini yang membuat apa? Apa yang bisa membuat kita bisa hidup seperti itu? Iman. Hidup kami hidup karena percaya, bukan karena melihat. Amin, Bapak Ibu Saudara. Abraham, dan kita ngalami Abraham, kita tahu Abraham mengalami. Yang kedua, Daud lawan Goliat. Ini bukan perkara yang gampang juga. Ketika Daud harus berhadapan dengan Goliat. Ini 1 lawan 1, tapi pertaruhannya gini. Ini kayak taruhan. Kalau menang, ya seluruh bangsa ini menang. Kamu dikuasai. Seluruh kerajaan diduduki. Kalau kalah, ya wis kalah kabeh. 1 lawan 1. Dan faktanya tidak ada satu orang pun yang berani menghadapi Goliat. Faktanya bahwa begini, memang kita tidak punya daya upaya untuk keluar dari masalah kita. Faktanya begini, memang saya sudah, ya wis,
Saya nggak punya kemampuan untuk mengatasi ini. Ini faktanya. Seperti Goliat. Apa yang Daud sampaikan? Daud melihat Tuhan berjalan bersama dengan dia. Daud punya iman bahwa begini, berjalan di dalam Tuhan, berjalan dalam iman, ada kemenangan. Hari ini Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Bapak Ibu, saya minta setelah ini Bapak Ibu renungkan, ambil waktu nanti di rumah atau tengah malam. Bapak Ibu yang mau, PowerPoint-nya saya bagikan kepada Bapak Ibu saudara. Renungkan, Goliat terbesar kita apa? Jangan-jangan Goliat terbesar kita itu bukan apa yang kita hadapi, tapi di sini ketakutan. Ketakutan. Apa menjadi Goliat kita? Kekhawatiran. Apa menjadi Goliat kita? Enggak nampak secara fisik, tapi nampak kebayang-bayang dalam pikiran kita. Hiduplah dalam kebenaran firman Tuhan. Amin. Amin. Hiduplah dalam kebenaran firman Tuhan. Kalau tidak ada jalan satupun yang terbuka di depan Bapak Ibu saudara, itu saatnya kita beriman. Karena apa? Ada jalan yang sangat besar terbuka buat kita. Yang tidak terlihat dengan mata kepala kita, tapi terlihat dengan iman kita. Amin. Bilangan 11, 21 sampai 23 dan 31. Waktu orang Israel keluar dari Mesir. Musa bilang begini. Tetapi kata Musa, bangsa yang ada bersama aku ini berjumlah 600.000 orang berjalan kaki, 600.000. Tapi di dalam surveinya sekitar dengan anak-anak sekitar 2 jutaan gitu ya. Anggap aja 600.000 karena Musa menulisnya gitu. Namun engkau berfirman, daging akan kuberikan kepada mereka. Lihat, Musa dengar firman Tuhan, bangsa ini akan makan daging. Aku akan memberikan daging. Dan genap sebulan lamanya mereka akan memakannya. Lihat pemeliharaan Tuhan, sebulan makan daging. Wes. Musa bilang apa? Ayat yang ke-22. Dapatkah sekian banyak kambing domba dan lembu sapi disembelih bagi mereka sehingga mereka mendapat cukup? Abraham melihat faktanya, bisa enggak kambing domba yang dipunyai ini disembelih tiap hari, dibagi-bagi, 600.000 orang makan daging setiap hari selama 1 bulan. Wah, hitungannya enggak masuk Bapak Ibu Saudara. Hitungannya enggak masuk. Atau dapatkah ditangkap segala ikan di laut bagi mereka sehingga mereka mendapat cukup? Tetapi Tuhan menjawab Musa, masakan kuasa Tuhan akan kurang untuk melakukan itu? Sekarang kau akan melihat apakah firmanku terjadi padamu atau tidak. Ini masih sopan, masih baik Tuhan Yesus. Tuhan hari itu masih baik dengan Musa. Sodok gregetan si Jani. Kurang ajar ya. Gitu ya. Bahasa saya ya, bahasa Surabaya, kurang ajar ya. Orang percaya ya. Ayat 31, Tuhan kirimkan burung puyuh, bahkan roh rakus masuki mereka dan mereka mati
Karena mulut mereka masih ada daging, makan lagi. Roh rakus. Ayat itu dikatakan ini jadi malapetaka bagi bangsa Israel. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, saya mau tegaskan ini. Kembali lagi pada kita semua bahwa hiduplah dengan kebenaran, bukan dengan kenyataan. Lagi, bagaimana memperkatakan firman? Markus 5 ayat yang 23. Dan memohon dengan sangat kepadanya, anakku perempuan sedang sakit hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu di atasnya supaya ia selamat dan tetap hidup. Mempercayai. Lalu sebab katanya asalku jamah saja jubahnya aku akan sembuh. Ini bukan keinginan Bapak Ibu Saudara. Ini kebutuhan. Lihat. Kalau kita lihat semua latar belakang yang ketiga ini. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata maka hambaku itu akan sembuh. Coba Bapak baca semua kisah ini. Sebelumnya mereka mendengar tentang Yesus. Mereka mendengar berita tentang siapa itu Yesus. Mereka mendengar bahwa Yesus menyembuhkan orang sakit. Dengar kebenaran. Faktanya enggak mungkin. Saya mau ambil yang kedua saja. Wanita yang 12 tahun pendarahan. Alkitab katakan begini. Telah dihabiskannya harta miliknya. Pergi ke segala tabib tapi tidak ada hasilnya. Di tengah keputusasaan dia mendengar berita tentang Yesus. Imannya timbul, asalku jamah saja jubahnya. Saya minta sama Tuhan, Tuhan berikan saya kata-kata atau ide yang itu membangun iman banget gitu. Saya begini Bapak Ibu, saya Bapak Ibu tangkap apa yang di dalam pikiran saya. Kok bisa wanita ini bilang asalku jamah saja jubahnya aku sembuh. Dari mana pikiran itu gitu loh maksudnya. Dari mana pikiran itu? Kok enggak langsung aja datang kepada Tuhan, Tuhan sembuhkan saya. Karena emang enggak mungkin dia datang kepada Tuhan. Karena dia pendarahan, lelehan itu najis. Dia harus menutupinya segala rupa supaya orang dia nutupi mukanya, dia pakai masker mungkin, dia enggak kelihatan supaya apa? Supaya orang dia enggak dikucilkan, dia enggak dirajam oleh batu dan dia harus datang kepada Yesus. Dan ini loh Bapak Ibu Saudara, perkataannya gini, asalku jamah saja jubahnya aku sembuh. Saya berdoa Tuhan, kalau saya menghadapi masa-masa sulit, berikan saya bukan hikmat, pikiran yang keren gitu, yang tidak pernah saya pikirkan dan itu adalah buah dari iman. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Apa yang Roh Kudus tahu dalam hati saya? Itu akan muncul ketika kamu menghidupi firman setiap hari. Itu akan muncul ketika kita hidupi firman setiap hari. Kita nggak perlu cari ide-ide harus ngomong apa sama Tuhan, harus ngomong apa sama Tuhan. Pernah nggak anak-anak kita ngomong sesuatu yang buat kita, kok bisa anak ngomong gini ya? Lalu kita senang dengan omongan anak itu. Benar ya? Kenapa? Karena anak itu setiap hari bergaul sama kita. Ya. Tangkap Bapak Ibu Saudara? Lihat ya. Keren Bapak Ibu Saudara. Dan wanita ini ngalami Tuhan. Di tengah murid-murid yang berdesak-desakan. Murid-murid bilang, Tuhan ketika Tuhan bisa sampaikan gini, siapa yang menjamah aku ya? Pertanyaan yang aneh karena hari itu berdesak-desakan. Dan secara alami, secara natural murid-murid bilang, guru ini banyak orang ya, semua orang jamah. Bukan, ada kuasa. Ada yang berbeda. Lihat, ada banyak yang pegang tubuh jubah Yesus hari itu. Karena ngefans, wah pengen megang, pengen deket. Tapi tidak melahirkan kuasa. Satu orang wanita saja yang Yesus berhenti dan katakan ada kuasa yang keluar dari tubuhku.
Kenapa? Iman. Amin. Iman. Haleluya. Terakhir, lalu kita selesai. Apa yang dibutuhkan untuk membuat kebenaran menjadi kenyataan? Iman, itu saja. Iman. Apa yang membuat kebenaran menjadi kenyataan? Iman. Itu saja. Itu sebabnya bangun iman kita. Ini rahasia bagaimana berjalan, bagaimana kita berjalan dengan iman, bagaimana kebenaran menjadi kenyataan buat kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Haleluya. Renungkan setelah saya pulang dari tempat ini, yang Bapak Ibu mau bisa hubungi saya akan kasih Bapak Ibu PowerPoint-nya. Renungkan kenyataan apa yang menguasai saya. Kenyataan apa yang menguasai Bapak Ibu Saudara. Yang membuat kebenaran itu tidak bisa benar-benar hidup. Lalu yang kedua, keinginan apa yang harus saya kuasai. Keinginan apa yang harus saya kuasai? Karena kalau kita nggak kuasai keinginan, Bapak Ibu Saudara, maka keinginan itu membuat kita semakin jauh dari Tuhan. Keinginan itu membuat kita jauh dalam dosa. Yakobus 1:14 tadi. Amin. Mari tunjukkan kepala kita. Haleluya. Haleluya, haleluya. Bapak-bapak yang melayani perjamuan kudus bisa maju ke depan. Kita masuk dalam perjamuan kudus. Kebaikan Tuhan sudah Tuhan nyatakan buat kita. Amin. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku, Kaulah harapanku. Hidupku dalam-Mu, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan. Kau selamatkan hidupku, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas? Amin. Terima kasih Tuhan. Segala kebaikan-Mu. Haleluya. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Terima kasih buat firman-Mu. Kami mau bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Sucikan, kuduskan kami. Layakkan kami untuk ambil bagian di dalam tubuh dan darah Yesus.
Biar kematian Kristus menjadi bagian dalam kehidupan kami. Kami boleh mati bagi keinginan kami, bagi daging kami. Dan kami hidup oleh roh. Penderitaan Yesus, seperti firman-Mu yang katakan, kami punya pikiran yang sama menderita bagi Yesus. Terima kasih Tuhan. Biar perjamuan kudus hari ini membuat kami semakin mengerti apa menjadi rencana dan kehendak Tuhan. Semakin kami merendahkan diri kami untuk ikut apa yang Engkau tuntunkan buat kami. Terima kasih banyak Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Kami siap untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Haleluya. Amin. Rajin anggur akan dibagikan. Naikkan pujian ini sekali lagi. Persiapkan roti dan anggur Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Haleluya, haleluya. Mari angkat roti yang adalah tubuh Yesus yang kita akan makan dan kita akan bersekutu dengan tubuhnya. Dan ketika mereka sedang makan,
Yesus mengambil roti, berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Mari kita makan roti yang adalah tubuh Yesus. Percayalah bahwa kuasa Yesus meneladankan iman dalam kehidupannya dengan mati di kayu salib untuk menebus Bapak Ibu Saudara dan saya. Percayalah bahwa kuasanya bekerja bersama-sama dengan kita. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita makan bersama-sama. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari angkat cawan ini. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Haleluya, syakira batasandara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa untuk darah yang dicurahkan. Kami diampuni, kami boleh mempercayai, beriman bahwa Engkau bersama dengan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita minum anggur ini adalah darah Yesus, bersekutu dengan darahnya, membuat kita layak untuk datang kepada Dia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita minum bersama-sama. Haleluya. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapa. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajar bagiku. Sembah Tuhan, ku mengangkat wajah-Mu, selamanya Kau hebat bagiku. Amin. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau hebat buat kami. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus, bersama-sama kita berkata, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Kita akan selesai Bapak Ibu Saudara dan kegiatan gereja kita yang berjalan minggu ini, doa malam hari Jumat jam 6 sore, lalu hari Sabtu, karena ini dari minggu yang pertama kita akan adakan kompak lewat Zoom ya. Kalau kompak dengan Zoom, kita masih belum bisa adakan kompak per kompak, masih bersama-sama. Ya, kita akan adakan kompak lewat Zoom, nanti akan link dan semuanya akan diberitahukan kepada Bapak Ibu Saudara lewat grup WA. Baik Bapak Ibu Saudara, itu pengumuman kita untuk yang singers, yang mau bergabung dengan singers. Hari Kamis ada training vokal, Kamis pertama dan Kamis ketiga ada training vokal, jadi yang mau jam 6 sore ya, yang mau bisa ikut gabung untuk belajar latihan vokal. Baik Bapak Ibu Saudara, mari kita berdiri sama-sama, kita akhiri ibadah kita pagi hari ini. Haleluya, berikan salam sehati kepada kita semua, katakan Tuhan Yesus luar biasa, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua. Haleluya, haleluya. Mari kita akan berdoa. Bapak, kami mengucap syukur buat hari ini. Terima kasih Tuhan, kami bisa beribadah
Terima kasih Engkau sertai kami dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah ini. Kami mengucap syukur buat segala yang Tuhan sudah lakukan di dalam kehidupan kami. Kebenaran firman yang kami dengar, persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus yang kami sudah menikmatinya. Bapak, biar itu semua akan memimpin kami. Itu semua akan membawa kami kepada kehendak dan rencana Tuhan buat kami. Kuasai setiap kami, biar kami mau hidup dalam kebenaran firman-Mu. Kami tidak dikuasai kenyataan, tapi kami hidup dalam kebenaran. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Bapak. Hamba berdoa Tuhan di minggu yang pertama ini. Ketika sidang jemaat Tuhan mengembalikan persepuluhan menjadi milik Tuhan. Engkau memberkati, Engkau menyingkapkan tingkap di langit dan mencurahkan berkat-Mu. Dan Engkau menudungi, Engkau melindungi Tuhan. Dari belalang pelahap yang merusakkan, yang membuat segala sesuatu yang tidak baik. Tapi Engkau melindunginya. Dan semua mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu atas seluruh sidang jemaat. Yang sakit Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Tuhan, Engkau bekerja, Engkau mampu melakukan perkara yang ajaib. Kami secara khusus teringat untuk hamba-Mu, untuk Maklim Tuhan. Engkau nolong ya Bapa. Tuhan, Engkau tahu apa yang dialami, apa yang dirasakan. Jamah kuasai Tuhan, di dalam nama Yesus. Engkau yang melakukan yang terbaik buat Mak. Engkau yang menjamah. Engkau sendiri Tuhan yang melakukan sesuai dengan rancangan-Mu. Jadilah kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami serahkan dalam tangan kuasa Tuhan. Haleluya. Tadakan tangan Bapak Ibu Saudara untuk terima berkat dari Tuhan. Haleluya. Percayalah. Perjalanan dengan iman. Bahwa Bapak memberikan damai sejahtera yang melampaui segala akal. Dan terimalah kasih karunia dan sukacita dari Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan memberikan kekuatan. Roh Kudus menolong, Roh Kudus memimpin, Roh Kudus menyatakan kuasanya sesuai dengan janji firman Tuhan yang dinyatakan bagi Bapak Ibu Saudara. Terimalah segala berkat yang Tuhan sudah sediakan. Berkat keuangan, berkat harta benda, berkat kecukupan atas setiap kebutuhan. Dan terimalah juga berkat-berkat rohani yang membuat Bapak Ibu Saudara semakin hari semakin serupa dengan Kristus Yesus. Terimalah segala berkatnya mulai pagi hari ini, sepanjang minggu ini, sepanjang bulan ini, bahkan sampai pada harinya, yaitu Maranatha dan Yesus datang kembali yang kedua. Yang percaya menerima berkat Tuhan, mari beri sorak-sorai yang meriah buat Allah kita. Yes, haleluya, amin. Kami percaya Tuhan, haleluya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah, aku percaya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.